Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah kita janjikan bahwa hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mengenai judulnya itu mengenal kreativitas diri. Nah, di sini kita akan mendengar atau membahas mengenai apa sih kreativitas itu dan bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana kita bisa menilai apakah diri kita itu apakah diri kita itu kreatif atau tidak. Oke, sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir pada malam ini dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini saya perkenalkan, nama saya Wahyuni Sahara dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Gita Natalis Tanggang. Perkenalkan, saya Yona Efriwia Sitepu. Dan saya Syafia Ridani Buruginting. Oke, itu ya perkenalan untuk kakak-kakak yang akan membawa materi. Nah, biar adil nih ya, jadi bukan cuma kakak-kakaknya aja nih yang memperkenalkan diri, tapi kakak-kakaknya juga mau kenal nih sama adik-adik yang udah bersedia untuk hadir. Mungkin satu-satu bisa memperkenalkan diri biar kita semakin akrab gitu ya. Boleh mungkin dimulai dari Dola ya. Saya Dola Rosa Salita. Selamat malam, perkenalkan nama saya Dela Rosa Salsalina. Perkenalkan, nama saya Deo Fernandes Manuelta. Perkenalkan, nama saya Sajidah Pratu Aini. Iya, salam kenal ya untuk adik-adik semua dan langsung saja kita akan masuk kepada pemaparan materi. Mungkin untuk kakak host bisa menampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan semua untuk adik-adik yang lain? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh Kak Yona ya. Oke, baik. Terima kasih moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Jadi, adik-adik di sini kita akan membahas tentang mengenal kreativitas diri. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu kreativitas, pengertian kreativitas, kemudian apa faktor-faktor yang membentuk kreativitas, di sini kakak mau adik-adik untuk mengisi link yang akan kakak berikan. Itu nanti di situ adik-adik isi aja apa pertanyaannya, nanti dari jawaban adik-adik nanti kita akan menyimpulkan apa yang telah adik-adik isi. Tunggu ya, kakak kirim linknya dari chat ya. Itu linknya udah dikirim, nggak usah tulis nama, nggak apa-apa, langsung jawabannya aja, oke? Silakan diisi adik-adik.
Udah pada diisi? Mungkin masih ada yang kebingungan ya isinya. Nah, di situ kan di linknya itu kakak ada nulis, tuliskan 3 kata yang kalian pikirkan setelah mendengar kata kreatif. Nah, apa aja yang terlintas di dalam pikiran kalian setelah kalian mendengar kreatif, kata kreatif itu. Nah, nanti teman-teman bisa tulis di situ. Bisa nggak? Bisa nggak adik-adik? Itu linknya kan ada 2, yang terakhir kali kakak kirim itu yang diisi. Bisa? Oke, baik tadi. Oke, berarti ini udah ada yang mengisi ya. Ada yang mengatakan bahwa kreatif itu karya, kreatif itu inovasi, kreatif itu ide, kreatif itu memiliki nilai yang estetik. Kemudian kreatif itu menciptakan. Lalu ini ada yang bikin kreatif itu berbeda. Kreatif itu dapat menghasilkan nilai rupiah, dan yang paling besar ini
mengatakan bahwa kreatif itu merupakan hal yang baru. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kreativitas itu merupakan suatu kemampuan seseorang yang mampu menciptakan sesuatu hal baru, baik berupa ide-ide, seperti yang tadi dikatakan, kemudian karya, kemudian gagasan, dan hal yang baru yang kita ciptakan itu memiliki nilai guna tersendiri yang mampu kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari jawaban teman-teman tadi, itu benar bahwa kreativitas itu merupakan kita tuh menciptakan motivasi atau hal-hal baru. Nah, kreativitas di sini, kreativitas bagi siswa atau bagi diri adik-adik sendiri itu bertujuan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran adik-adik ketika di sekolah, seperti adik-adik itu bisa mampu memecahkan masalah, kemudian adik-adik dapat mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan baru, serta adik-adik dapat mengambil keputusan ketika adik-adik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam belajar. Nah, kemudian di sini ada kreativitas menurut Rhodes. Rhodes ini merupakan salah satu tokoh masyarakat atau kayak tokoh-tokoh dalam masyarakat atau ilmuwan-ilmuwan. Nah, si Rhodes ini mengatakan bahwa kreativitas memiliki definisi yang dapat ditinjau dari 4 aspek atau bisa disebut dengan force of creativity: person, process, press, and product. Nah, apa saja sih keempat aspek ini? Oke, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, person atau pribadi seseorang, di mana tindakan kreativitas ini muncul dari keunikan atau keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, kreativitas ini muncul ketika adik-adik itu berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan sekitar adik. Nah, ketika adik-adik berinteraksi itu ada dorongan dari pribadi atau dari diri adik-adik sendiri untuk menciptakan sesuatu yang kreatif atau berbeda dari lingkungan adik sendiri. Nah, kemudian ada proses. Nah, proses ini di mana langkah-langkah kreativitas dalam proses itu banyak diterapkan dalam pengembangan kreativitas yang meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Nah, maksudnya di sini adalah ketika adik sudah terpikir melakukan suatu hal yang kreativitas, itu kan pasti ada langkah-langkahnya tersendiri, mulai dari pengembangan ide-ide yang sudah adik pikirkan, kemudian dia masuk ke tahap persiapan seperti mempersiapkan apa yang dibutuhkan ketika adik-adik mau menciptakan suatu hal yang kreatif itu, kemudian yaitu tahap penerapan, di mana adik menerapkan atau menunjukkan bahwa ini sih hasil karyaku, ini sih kreativitas yang aku miliki. Kemudian yang ketiga yaitu produk. Nah, di mana kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, ketika adik-adik sudah siap dalam proses tadi, kemudian adik-adik masuk ke dalam bentuk produk. Produk ini di mana hal yang udah adik ciptakan yang berbeda dari hal yang lain itu, yang berbeda dari lainnya, itu bisa ditampilkan. Nah, ditampilkan dalam suatu hal yang baru yang merupakan itu yang apa yang adik bisa buat, seperti itu, yang berbeda lah pokoknya dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah pendorong atau press, di mana dorongan itu baik dari dorongan internal berupa keinginan atau hasrat untuk menciptakan atau menyibukkan diri secara kreatif, maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. Nah, dorongan ini dorongan kita untuk menciptakan
hal yang kreatif itu bisa muncul dari dalam diri kita sendiri seperti tadi yang sudah kakak bilang, kemudian juga bisa muncul dari lingkungan kita sendiri ketika kita melihat ada suatu hal nih. Nah, kita tuh pengen hal itu berbeda dari yang lain. Nah, disitulah dorongan-dorongan kreativitas kita muncul. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk berinteraksi, kemudian kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Nah, kreativitas juga dapat diartikan sebagai pola pikir, ide-ide maupun gagasan yang timbul dalam diri atau menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek kreativitas. Yang setelah dijelaskan tadi beberapa dari pengertian kreativitas, kita akan memasuki aspek-aspek dari kreativitas ini, yang dimana kita dapat membaca itu menurut Guilford dalam Sternberg 1999, yang dimana dia mengemukakan beberapa faktor penting yang merupakan aspek dari kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama yaitu kelancaran berpikir atau fluency of thinking, yang dimana hal ini yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang perlu ditetapkan adalah kuantitas, bukan kualitasnya. Yang kedua yaitu keluasan berpikir atau flexibility. Keluasan berpikir atau flexibility yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide-ide, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Orang kreatif adalah orang yang luas dalam berpikir. Yang ketiga, elaborasi pikiran atau elaboration, yang dimana yaitu kemampuan mengembangkan gagasan dan menambahkan atau merinci detail-detail dari suatu objek gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Jadi ini kita udah menemukan gagasannya, jadi kita akan mengupgrade-nya lagi menjadi lebih menarik yang nggak membuat orang bosan. Yang terakhir yaitu keaslian berpikir atau originality, kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Yang dimana sebuah karya yang kita lakukan jika kreatif itu yaitu karya yang baru, bukan yang misalnya aku mengcopy paste dari Kak Yona gitu, enggak. Atau mengcopy paste dari Kak Wahyuni, enggak. Kita harus menciptakan sebuah hal yang baru, yang dimana hal baru itulah yang disebut dengan kreativitas. Kreativitas itu bukan misalnya kita buat sebuah PR, tapi kita mencontek dari orang lain. Itu bukan kreativitas. Kreativitas itu ya kita membaca, baru kita kemukakan ide yang baru dari PR kita itu. Itulah kreativitas dari dari aspek kreativitas ini. Jadi dari penjelasan yang aku jelaskan tadi, yang intinya yaitu bahwa aspek dari kemampuan berpikir kreatif adalah kelancaran, fleksibel, elaborasi, dan keaslian berpikir. Next, selanjutnya, slide-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses-proses dan tahap kreativitas. Di sini juga banyak teori-teori, tapi kami ambil yaitu tentang teori dari Wallace dalam Sulso, Maclean, dan Maclean 2007 yang menjelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam proses kreativitas, yaitu di mana persiapan, inkubasi, iluminasi, verifikasi. Jadi di sini pertama itu persiapan. Persiapan itu di mana memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua, inkubasi, yang di mana masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. Yang ketiga, iluminasi, yaitu memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Yang terakhir itu verifikasi, menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Jadi di sini kita tahu bahwa yang proses tahap kreativitas ini, yang pertama persiapan, kita tahu dulu masalahnya dan membuat usaha awal itu untuk memecahkannya. Yang kedua itu usahanya itu jika tidak bisa dicari pemecahannya, kita juga jangan mentok di situ, kita cari dulu perhatian dialihkan kepada siapa. Misalnya
idenya ini kurang nih, kreativitasnya ini aku stuck di sini. Kita harus mencari lagi, misalnya di Google kan banyak itu kan. Jadi kita di situ mengembangkannya, mengembangkan lagi, dan kita cari pemahaman yang mendalam, yaitu di mana iluminasi itu kan, mencari pemahaman lebih mendalam tentang masalah, dan akhirnya kita akan mendapatkan verifikasi, yaitu menguji pemahaman yang telah didapatkan, dan kita akhirnya dapat membuat solusi dari masalah itu. Jadi kreativitas itu memiliki tahap-tahap yang cukup banyak, tapi sebenarnya kalau dikerjakan juga, kalau kita sendiri ngerjakan kan jadi kayak buat ide sendiri. Jadi dalam hal ini kita dapat melakukan tahap-tahap ini jika baik di sekolah maupun di luar, tentang apapun itu kita juga harus menerapkan tahap-tahap kreativitas ini biar kita semakin tahu akan masalah dan menyelesaikan solusinya. Next, selanjutnya. Next. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Saudari Syafia. Saudari Wahyuni. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri kepribadian kreatif. Nah, apakah kira-kira kita ini termasuk nggak ya dari orang-orang yang memiliki kepribadian kreatif gitu? Dan kalau misalnya memang kita ngerasa belum, gimana nih biar kita bisa menjadi orang yang memiliki kepribadian kreatif ya? Nah, di sini ada 10 ciri-ciri kepribadian kreatif menurut Munandar. Yang pertama adalah pribadi kreatif memiliki kekuatan energi fisik yang memungkinkan mereka untuk bekerja gitu, berjam-jam, berkonsentrasi ketika mereka mengerjakan sesuatu hal. Jadi mereka ibaratnya nggak males-malesan gitu kan. Dia punya semangat nih untuk mengerjakan sesuatu hal yang menurut dia akan menghasilkan sebuah produk ataupun gagasan. Yang kedua adalah pribadi kreatif, cerdas dan juga cerdik ya. Nah, cerdas di sini bukan cuma perkara nilai yang misalnya tinggi, nilai rapotnya harus tinggi, tidak, tapi bagaimana dia bisa menganalisa setiap masalah-masalah yang ada atau persoalan-persoalan baru atau persoalan yang sudah ada jawabannya, tapi dia kembangkan dengan pemikirannya. Jadi tidak harus orang yang misalnya juara 1 di kelas itu, tapi orang-orang yang dia bisa cerdas gitu dalam menilai sesuatu atau membuat produk atau gagasan yang baru. Nah, yang ketiga adalah kreativitas memerlukan kerja keras, keuletan dan juga ketekunan. Ya, apapun pekerjaan gitu, apapun sebuah kreasi produk gitu, pasti perlu yang namanya kerja keras dan juga keuletan ataupun ketekunan gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang kreatif. Dia tidak menyerah gitu ketika misalnya dia pengen menciptakan suatu produk yang baru. Gagal di pertama, kedua gagal gitu, ketiga dia gagal, dia bakal terus mencoba sampai dia berhasil gitu. Disitulah perlu kerja keras gitu dan ketekunan di dalamnya. Oke, selanjutnya adalah pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan baik introversi maupun ekstroversi. Menunjukkan kecenderungan androgoni psikologis ya. Dan juga lain-lain. Oke, selanjutnya Kak mungkin. Oke, tadi maksudnya androgeni psikologis itu dia seorang yang kreatif gitu bisa melepaskan diri dari stereotip gender. Maksudnya apa? Misalnya dia seorang perempuan gitu kan. Perempuan dipandang masyarakat ya, ketika dia misalnya menciptakan sesuatu produk kayak berupa motor yang baru. Nah, dia kan biasanya perempuan itu cenderung dengan hal-hal yang feminim, tapi karena dia kreatif, dia tidak terbatas dengan gendernya gitu, dengan gender dia tadi, sehingga dia bisa berkembang terus gitu untuk menciptakan hal-hal yang baru walaupun mungkin di pandangan masyarakat
wanita tuh nggak seharusnya di ngerjain hal-hal yang itu gitu. Tapi selagi dia bermanfaat produknya, dia merasa bahwa ini akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dia bakal bekerja terus. Oke tadi ya. Oke mungkin next. Oke, di sini ada gambar. Nah, tadi kan kita udah ngebahas bahwa orang yang kreatif itu orang yang bisa berbeda dari yang lain gitu. Dia pemikiran dia tuh nggak harus sama orang-orang yang lain dan nggak ada benar ataupun salah dalam konteks kreativitas. Nah, untuk teman-teman di sini kan ada gambar. Apa sih gambar yang pertama kali teman-teman lihat? Coba, ada nggak mau mengemukakan pendapatnya? Yang pertama, a dog or a bird gitu. Seekor Saya, anjing. Kak, Oke, silahkan. menurut saya itu burung. Burung ya, Karena- pertama kali dilihat. Butuh pendapatnya apa enggak, Kak? Enggak sih. Kalau mau kasih juga nggak masalah. Gitu. Oh, iya, Kak. Jadi Ya, itu menurut saya burung. burung ya. Pertama kali lihat, ih bukan burung kok gitu. Bella, saya tidak setuju ya, Dela ya. Itu gambar anjing, Bella. Kata kamu gimana? Gambar anjing ya. Burung. Ada yang gambar anjing atau ada yang lain selain dua itu? Aku cuma lihat gambar kotak doang kok Kak gitu. Enggak ada. Ya, jadi ini ada gambar burung ya kan sama anjing ya. Dua-duanya benar, nggak ada yang salah gitu. Karena itu tadi kreativitas itu nggak harus mentok di satu jawaban gitu. Oke, selanjutnya ada gambar lagi nih. Oke, ini dia. Apa yang pertama kali dilihat? Pertama ini ada lumba-lumba, atau anjing laut ya. Anjing laut atau lumba-lumba. Ayo apa? Ada yang mau mengemukakan yang lain? Lumba-lumba. Menurut saya lumba-lumba. Iya, Itu kayak gambar lumba-lumba lagi lompat gitu loh. Gambar orang kayang, Kak. Orang kaya. Wah, ada opsi yang lain ternyata kan. Selain dua yang disebutkan di PPT tadi. Ada orang kayang, terus lumbang-lumbang, ada lagi nggak yang lain? Ketemu nggak nih sama anjing lautnya? Anjing lautnya mana gitu? Ada nggak? Ada yang nampak nggak? Atau kakak-kakaknya nih, ada yang nampak nggak Kak? Gambar still-nya tuh. Kak, itu ada gambar anjing laut, Kak. Yang warna Iya, di putih. mana? Putih ya, di tengah ya. Iya. Iya, ada gambar itu. Oke, selanjutnya. Oh, ini ada. Ayo, ini a bird or a lion. Iya nih bacaannya gitu lah ya. Burung atau singa ya? Singa atau ya singa. Ada nggak? Ya, Kalau mengemukakan menurut pendapat. saya ya, Kak, itu gambar burung mau kungfu gitu loh, kayak ngangkat sayapnya gitu. Oh ya, burung mau kungfu ya, harus kungfu. Oke, yang lain, atau burungnya nggak kungfu kok kayak gitu. Dia lagi taekwondo mungkin. Ada nggak? Selain burung. Karena saya lebih suka burung daripada itu ya udah burungnya bisa daripada harimau. Saya pilih burung. Ini kayak tidak adil ya. Agak tidak adil.
Oke, mungkin selanjutnya. Tapi boleh. Ada lagi nggak tuh, Kak? Gambarnya. Nah, ayo itu gambar apa itu coba? Ada nggak tuh mau Wah, kelihatan yang ini gambar? saya sangat semangat sekali, Kak. Karena apa? Ini jelas loh. Ini jelas loh. Itu monyet lagi freestyle, sumpah. Bella, kali ini saya setuju dengan Anda. Itu Lagi freestyle. Serius. Iya, punya Nggak freestyle ya. Ada lagi nggak selain itu? Kalau saya sih setuju sama Dela ya, Kak. Itu yang ada di pikiran saya yang tadi. Iya, itu ya. Monyet ya, monyetnya freestyle. Nggak ya kenapa? Gambar lainnya tuh di mana? Atau cuman akar-akar doang tuh kayaknya gitu? Untuk yang gambar singanya itu yang warna birunya itu yang bentuknya itu yang warna hitamnya itu kan jadi kayak muka singa, cuman latarnya warna biru. Iya. Oke, Muka singanya. selanjutnya. Kak. Ini berarti gambarnya gambar monyet lagi nendang singa, Kak. Bukan monyet, singa mau makan monyet itu. Bisa jadi. Oh iya, bisa jadi kan. Oke, selanjutnya ya. Nah, terakhir tuh nggak ada optionnya itu. Apa yang terakhir yang pertama kalian lihat? Itu gambar apa? Nggak ada option, nggak ada pilihan, jadi kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian. Menurut saya ya Kak, itu kayak gambar orang, cewek. Cewek. Yang putih-putih itu rambutnya. Oh ya, pakai poni nyamping gitu ya kayak Kakashi. Iya. Iya. Kayak ada yang lain? Selain cewek? Merak Merak deh. Okay. Kayaknya. Iya, kayaknya. Meraknya ya. itu yang ngebentuk warna apa sih yang ungu, terus ekornya ya apa sih bulunya itu yang warna putih gitu. Itu merak iya. sih di mata saya. Nggak kepikiran orang malah. Oh, nggak kepikiran orang ya. Oke, ada yang lain? Kalau saya dua-duanya sih Kak, karena dibilang orang sama Mbak, ternyata kebayang juga. Jadi dua-duanya. Jadi itu ya sebenarnya ini buat gambaran kita bahwa kreativitas itu ya kan kita untuk jadi kreativitas nggak usah takut-takut gitu, nggak usah takut-takut kok pendapat kita berbeda, kok hasil kita tuh beda dari yang lain gitu kan. Tapi disitulah tetap kreativitasnya perbedaan itu gitu, karena kalau misalnya kita lihat ada barang atau ada lukisan yang sama gitu, 10 lukisan sama gambar gunung, ada satu gambar pohon. Baiklah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Menurut Harlock, ia berpendapat bahwa ada beberapa kondisi yang dapat mengaitkan kreativitas. Yang pertama yaitu waktu, yang dimana kegiatan anak seharusnya jangan diatur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit waktu yang bebas bagi mereka untuk bermain-main dengan konsep serta mencoba dalam bentuk baru ataupun kreativitas. Dan yang kedua adalah kesempatan menyendiri. Menurut Harlock, ia mengatakan bahwa anak itu membutuhkan waktu dan kesempatan untuk menyendiri dan mengembangkan kehidupan imajinatif mereka. Yang ketiga adalah dorongan, yang dimana mereka harus didorong untuk kreatif dan bebas dari ejekan maupun ataupun kritikan dari teman-teman sebayanya. Selanjutnya adalah sarana, yang dimana sarana ini harus disediakan untuk dorongan
eksplorasi mereka yang dimana merupakan unsur penting bagi anak-anak. Yang selanjutnya adalah rangsangan dari lingkungan, yang dimana lingkungan rumah dan sekolah ini harus merangsang kreativitas mereka dengan memberikan bimbingan ataupun dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas mereka. Yang selanjutnya adalah hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif. Di sini orang tua yang tidak terlalu melindungi ataupun posesif terhadap anaknya akan mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri. Selanjutnya adalah kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh anak tersebut, juga semakin baik pula dasar untuk mencapai hasil yang kreatif bagi anak tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan kreativitas dalam diri seseorang. Nah, di sini Steinberg mengatakan bahwa jika seseorang itu ingin mengembangkan kreativitasnya, maka ia harus dapat mengembangkan the creativity habit-nya, yang dimana creativity habit adalah mengembangkan sikap kritis, sehingga seseorang itu tidak hanya mengakumulasi pengetahuan yang mereka pelajari, tetapi mereka juga harus berhenti menganggap bahwa kreativitas adalah kebiasaan yang buruk bagi mereka. Nah, di sini mereka harus menolak upaya untuk mengembangkan konsep tanggung jawab yang mendorong siswa tersebut untuk mengakumulasi pengetahuan dari yang mereka pelajari, ataupun yang tidak mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan moderator. Baiklah, mungkin itu saja dari pemaparan materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti dari awal hingga akhir. Dan mungkin itu saja. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.